Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Apa Pagi Ibu. kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa berkumpul pada pembelajaran daring kali ini. Walaupun pembelajaran kali ini kita daring, Ibu berharap kalian bisa memperhatikan materi yang akan Ibu jelaskan. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu ingin nanya nih ke kalian. Ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Tentang perbedaan suhu dan panas, Bu. Nah, betul sekali. Kita minggu lalu sudah mempelajari tentang perbedaan suhu dan panas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuka lembar buku tema 6 mengenai pembelajaran 3, yaitu tentang manusia dan lingkungannya. Sebelum kita membaca teks di sini, Ibu ingin nanya ke kalian. Berikan contoh tentang kegiatan yang pernah kalian lihat atau yang pernah kalian alami tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Rara. Kemarin sore saya menyiram tanaman yang ada di depan rumah, Bu. Wah, rajin sekali ya Rara menyiram tanaman di depan rumahnya. Ya, betul sekali. Yang Rara sebutkan itu merupakan bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Untuk penjelasan lebih lanjut agar kalian bisa memahami, Ibu akan minta Raihan untuk membacanya. Silakan Raihan. Baik Ibu, semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungannya antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan. Di suatu tempat dapat memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat memengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya dan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhan cenderung memiliki air tanah baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia haus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para pelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Sudah, Ibu. Nah, terima kasih Raihan telah membacakan. Setelah kita membaca teks tadi,
Apa judul bacaan di atas? Apa Manusia dengan lingkungan alam, Ibu. Ya, benar sekali. Manusia dengan Di dalam teks ini disebutkan bahwa hubungan antara manusia itu sangat dibutuhkan karena manusia dapat menjadi penyebab dalam keberlangsungan hidup tumbuhan. Yang seperti Rara sebutkan tadi, dia menyiram tanaman. Nah, kalau misalnya musim kemarau, eh, hujan tidak turun. Nah, manusia tidak peduli nih misalnya dengan tumbuhannya. Apa yang terjadi dengan tumbuhan? tumbuhannya akan mati, Bu. Ya, betul, tumbuhannya akan mati, layu, berubah warna. Itu sebabnya hubungan antara manusia dengan tumbuhan itu sangat penting anak-anak. Nah, hubungan antara manusia dengan lingkungan ini diperlukan untuk keberlangsungan hidupnya. Jika tanaman tumbuh dengan baik, maka juga untung untuk kita. Yang pertama, dengan kita menanam tumbuhan misalnya tanaman cabai, terus kita siram selalu, kita rawat selalu, tidak hanya disiram ya, tetapi dengan memberikan pupuk, dengan merawatnya, maka tumbuhan itu akan tumbuh dengan subur dan kita akan mendapatkan manfaatnya, yaitu kita akan menghasilkan cabai untuk bahan masak. Nah, itu merupakan manfaat dengan kita melakukan hubungan untuk makhluk hidup. Tentunya untuk tumbuhan ya. Kita lihat percakapan antara Udin dan Siti. Udin bilang, dari bacaan itu saya semakin mengerti bahwa manusia sangat bergantung pada lingkungan alamnya. Nah, kenapa sih manusia sangat bergantung pada lingkungan alamnya? Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Karena itu, Bu, kan oksigen itu berasal dari pohon. Jadi manusia kan menghirup oksigen. Jadi manusia itu sangat bergantung pada alamnya. Ya, betul sekali Rara. Manusia mempunyai, nih, yang seperti disebutkan Siti. Betul Udin, manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari keadaan lingkungannya dan melakukan penyesuaian untuk bertahan hidup. Seperti di daerah perkotaan, banyak sekali kendaraan, polusi di mana-mana dengan tidak adanya pohon, maka manusia akan kekurangan oksigen. Maka dari itu, kalian semua harus tetap menjaga lingkungannya ya. Bukan berarti lingkungan itu yang misalnya yang di daerah kalian, misalnya di rumah kalian ada kebun, jangan hanya sekedar kalian memperhatikan halaman kalian saja atau kebun kalian saja, tetapi kalian juga harus memperhatikan lingkungan sekitar kalian ya. Iya, Ibu. Nah, di sini ada percakapan antara Udin dan Beni. Ibu mau Mazita membacakan dialog antara Udin dan Beni. Ayo silakan Mazita. Baik, Ibu. Saya baru menyadari bahwa apa yang saja makan berasal dari hubungan manusia dengan lingkungan di alamnya. Saya bersyukur tinggal di daerah yang memiliki hasil pertanian yang melimpah. Di daerah Papua, mereka biasa memakan ubi-ubian dan hal itu terjadi karena di sana mereka tidak menanam padi seperti masyarakat di Pulau Jawa. Ubi-ubian merupakan tanaman yang paling mudah tumbuh dan mudah dirawat di sana. Wah, saya baru tahu, berarti jika daerahnya berbeda, tanaman yang dihasilkan pun bisa berbeda. Ya, masyarakat yang tinggal di sana juga harus menyesuaikannya pengetahuan yang baru untukku, Benny. Ya, tetapi kebersamaannya adalah semua orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk mencari makanan. Bicara soal hak apa saja yang kita miliki ya, Din? Wah, kita akan mempelajari tentang hak-hak nih. Lanjut ya ke materi selanjutnya. Untuk materi manusia dan lingkungannya, ada yang ingin ditanyakan? Apakah semuanya Tidak, sudah paham?
Paham, Bu. Baik, Paham, Ibu. lanjut ke materi selanjutnya tentang Konvensi Hak-Hak Anak. Ibu minta Rara membacakan teksnya. Silakan Rara. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara, menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Dokumen ini juga telah diratifikasi oleh atau disetujui oleh hampir semua pimpinan negara yang ada di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996. Cukup, Rara? Oke, Ibu. Cukup. Nah, di sini ada beberapa hak-hak anak. Yang pertama, hak kelangsungan hidup. Yang kedua, hak perlindungan. Yang ketiga, hak tumbuh kembang. Dan yang terakhir, hak berpartisipasi. Nah, banyak sekali ya hak-hak anak ternyata dari materi tadi yang manusia dan lingkungannya. Apa sih hubungannya tentang hak-hak bagi anak? Di sini ada hak kelangsungan hidup. Menebang pohon secara sembarangan tanpa memikirkan orang lain, terutama untuk anak-anak nih. Dengan mereka menebang pohon secara sembarangan, maka kelangsungan hidup anak bisa terganggu. Contohnya yang disebutkan Rara tadi ya, pohon kan untuk menghasilkan oksigen. Namun jika pohon secara terus-terusan ditebang atau maka itu bisa disebut dengan mereka mengambil hak anak dalam memperoleh oksigen. Nah, yang ketiga nih, hak tumbuh kembang. Dengan mereka merenggut oksigen untuk anak, maka tumbuh kembang anak bisa terganggu loh. Mereka bisa mendapatkan penyakit gangguan pernapasan seperti asma. Jadi, gak boleh sembarangan ya dalam melakukan sesuatu. Jadi, semuanya tuh harus dipikirkan untuk keselamatan semua juga. Kalian kan sudah baca nih teks di atas. Ibu mau untuk tugas di rumah, kalian mengerjakan latihan yang di bawah teks ini ya. Kalian kerjakan di rumah ya. Dan dikumpulkan pada pertemuan besok, anak-anak semuanya. Baik, Ibu. Yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah hubungan antara manusia dan lingkungannya itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Jadi dengan terpenuhinya interaksi antara manusia dan lingkungan alamnya, maka hak-hak kita sebagai manusia akan terpenuhi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk pembelajaran 4, yaitu tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungannya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.